Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku semuanya, berjumpa lagi dengan Ustadz. Kali ini kita dalam pelajaran fikih kelas 5. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran minggu lalu tentang pengertian dari balik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Dalam hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, mungkin dari anak-anakku ada yang bertanya-tanya, Ustadz, ini di buku kami kok gak ada ya materinya. Yang pertama itu tentang zakat. Ini kok pembahasannya tentang balik. Kini anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustadz jelaskan dulu bahwa materi ini sebagai materi tambahan dari materi-materi yang akan kita sampaikan mendatang, seperti zakat fitrah, berinfak, sedekah, kurban, haji, umroh. Ya, sebelum kita mulai membahas itu, kita akan membahas sedikit sebagai materi tambahan, yaitu pengertian balik. Jadi karena kita ini sudah termasuk karena Ananda semua nih termasuk balik atau belum. Nah, di sini tujuannya dari pembelajaran ini tetap ada hubungannya dengan materi selanjutnya. Baik, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan diperhatikan dengan baik-baik, catat bila ada materi-materi yang penting. Anak-anakku semuanya, anak-anakku sudah tahu belum tanda-tanda balik? Ada beberapa tanda-tanda balik. Di sini beda antara laki-laki dengan perempuan. Kita akan mengetahuinya pada hari ini. Tanda-tanda balik di sini yang pertama adalah untuk wanita, kedua laki-laki, yang ketiga ini adalah umum, wanita dan laki-laki. Untuk wanita di sini tanda-tanda sebagai dikatakan balik, yang pertama adalah haid. Haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Nah, di sini apabila anak itu belum sampai 9 tahun, belum usia 9 tahun, tapi sudah mengeluarkan darah haid, maka belum dikategorikan sebagai balik. Ini. Nah, ketika seorang wanita itu mengalami haid, maka untuk hukum-hukum yang lain seperti sholat, puasa itu harus ditinggalkan. Dan bagaimana ada beberapa ibadah yang harus diganti ketika sudah suci kembali, sudah berhenti haidnya. Contohnya seperti puasa. Ketika puasa anak tersebut atau wanita tersebut haid, maka wajib diganti setelah selesai haidnya. Dan untuk sholat seperti amaliyah sholat, maka tidak. Jadi ada beberapa amaliyah atau ibadah ketika haid wajib diganti, dan ada ibadah yang ketika haid tidak wajib diganti. Yang kedua adalah ihtilam atau mimpi basah. Nah, ini untuk anak
laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Nanti bisa ditanyakan kepada orang tua tentang masalah ihtilam atau masalah haid. Yang berikutnya yaitu mencapai usia 15 tahun hijriyah. Di sini hitungannya hijriyah. Hanya jika sampai usia tersebut belum mengalami haid atau ihtilam. Jadi ketika seseorang itu tidak mengalami haid ataupun ihtilam, itu umurnya sudah 15 tahun lebih, tahun hijriyah, maka sudah dikategorikan atau sudah termasuk dalam anak yang sudah balik. Itu ya. Jadi tanda-tandanya 3 tersebut. Kesimpulannya dari pembahasan Ustadz tadi, kesimpulannya gini. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan pasti akan mengalami masa balik. Ya, setiap orang baik laki-laki maupun perempuan pasti mengalami balik, masa balik. Baik diawali dengan haid atau ihtilam, untuk haid untuk perempuan, ihtilam untuk laki-laki, ataupun tidak. Jadi semuanya pasti akan mengalami masa balik. Pasti akan balik. Ketika seorang balik, maka hukum-hukum Islam sudah berlaku baginya. Kewajiban-kewajiban syariat-syariat Islam sudah berlaku baginya. Contohnya sholat, maka sholat sudah wajib baginya dan tidak boleh ditinggalkan. Puasa, bila ia meninggalkan puasa karena beberapa hal, maka ia wajib hukumnya untuk mengganti puasa tersebut. Jadi seperti ini, kalau belum balik masih ditangguhkan atau masih dalam masa pembelajaran, itu dihukumi masih belajar. Dan ketika sudah balik, maka hukum ataupun dosa, pahala itu untuk dirinya sendiri, bukan dilimpahkan kepada orang tua yang mengajarinya, bukan, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi orang tua atau guru tetap ada bagiannya atau ganjarannya, pahalanya sebagai pengajar. Nah, untuk anak yang sudah 15 tahun ke atas secara hijriyah ataupun sudah mengalami haid atau ikhtilam, bagi anak yang 9 tahun ke atas, maka disitulah sudah ada kewajiban-kewajiban, pahala, ganjaran dicatat untuk dirinya sendiri. Nah, sekian, cukup ini saja. Silahkan tugasnya yang pertama, silahkan fahami video ini. Dan yang kedua, silahkan catat hal-hal yang penting dari video tersebut. Apakah dikumpulkan, Ustadz? Tidak. Untuk tugas-tugas selanjutnya yang dikumpulkan adalah bab-bab yang akan datang. Minggu depan kita akan membahas zakat fitrah, membersihkan jiwa, yang ada di buku Ananda. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita membahas itu, silahkan dipelajari dulu. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.